sebuah cerita horor dari akun Twitter Rian Ferdianto @rianfrdnt berjudul asli Tahun Baru Penuh Petaka akan Mimin bawakan buat kalian. Cerita yang berdasarkan kisah nyata yang didapat penulis cerita dari seorang sahabat tentang pengalaman sebuah perjalanan di tahun baru 2022. Nama dan tempat disamarkan sesuai permintaan narasumber. Penasaran bagaimana ceritanya? Selamat menyimak dan salam horor. Perkenalkan, namaku adalah Surya. Ceritaku ini adalah sebuah cerita panjang dari perjalanan malam tahun baru 2022. Usiaku 22 tahun. Seorang mahasiswa yang malam tahun baru itu rencananya melepas penat dan pergi ke suatu tempat. Aku tidak sendiri. Ada David, Reynaldi, Guntara, Andi, dan Bayu yang juga ikut dalam perjalanan malam tahun baru tersebut. Pukul 14, kami berenam berkumpul di rumah Bayu untuk merencanakan akan kemana perjalanan kami berlabuh. Setelah sepakat untuk berangkat ke sebuah tempat di kota C, kami pun akhirnya memulai perjalanan pada pukul 14:45. Tidak ada yang aneh. Kami sangat menikmati perjalanannya. Bayu dan David justru malah saling tertawa di atas motor yang mereka tunggangi. Perjalanan tersebut bisa dibilang sebagai pelepas penat seorang mahasiswa yang sudah lupa bagaimana caranya bersenang-senang. Di tengah-tengah perjalanan, azan asar pun berkumandang. Kami menepikan motor kami di sebuah warung pinggir jalan untuk sejenak beristirahat. "Masih jauh tidak?" tanya Guntara saat kami tengah beristirahat. "Ya lumayan sih, sekitar 6 jam lagi," jawabku. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 16:50 waktu setempat. Dalam perjalanan, senja sudah menampilkan panorama keindahannya. Udara pun mulai berubah menjadi agak sedikit dingin yang kemudian menancap ke seluruh tubuh. Di tengah-tengah perjalanan, Andi mengeluh bahwa ada yang tidak beres dengan motor yang ia tunggangi. "Pantes dari tadi geol, bocor ini mah," ucap Reynaldi. "Ah, ada bengkel tidak ya di dekat sini?" ucap Andi. "Coba nanti aku lihat di map," kata aku. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan Reynaldi yang kini satu motor bertiga bersama aku. Sementara itu, Andi harus mencoba menyeimbangkan keadaan motor yang bocor di jalanan yang lumayan cukup parah dan berlubang. Setelah 25 menit mencari letak di mana bengkel itu berada, akhirnya kami berenam pun menemukan sebuah bengkel milik warga setempat. Namun saat itu bengkel sudah tutup. Namun bapak pemilik bengkel itu masih ada di luar rumah sedang berbincang dengan istrinya. Kami datang dengan baik-baik dan meminta pertolongan kepada bapak pemilik bengkel tersebut agar bisa menambal motor Andi yang bocor. "Memang dari mana kalian ini?" tanya bapak tersebut. "Anu pak, dari kota," jawab Andi. "Ya sudah, kalian duduk saja dulu, tunggu 15 menit, ucap bapak tersebut lagi. Dan ia pun kemudian mempersiapkan alat-alat untuk menambal ban motor Andi. Setelah bapak pemilik bengkel tersebut selesai menambal ban motor milik Andi, kami sedikit berbincang
dan bertanya kepada si bapak tentang lokasi yang akan kami tuju. "Kalian yakin mau ke sana? Lewat tengah hutan itu? Bapak bukan bermaksud mau nakut-nakutin, tapi memang sudah banyak kejadian di sana," ucap bapak tersebut. "Tapi kalau kalian memang mau ke sana, silahkan. Bapak tidak larang. Banyak berdoa dan selalu ingat Tuhan. Itu yang paling penting," ucap bapak tersebut dan kemudian masuk ke dalam rumah. Kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 19:06 waktu setempat. Gelap sudah menghiasi setiap pandang. Udara pun juga semakin dingin terasa di sekujur badan. "Kamu percaya tidak?" kata bapak yang tadi. "Mitos sih menurutku. Mana ada kan zaman sekarang cerita-cerita kayak begitu," ucap Guntara kepadaku di tengah perjalanan. "Iya sih, tapi ya tidak ada salahnya juga kita mendengarkan si bapak tadi. Dia kan orang sini. Jadi ya pasti dia tahu lebih banyak tentang tempat di sini," balasku kemudian. Perjalanan terus kami lanjutkan sampai pukul 21. Di sana, di tengah hutan itu, Guntara selalu berkata, "Hutan ini yang katanya angker. Mana? Biasa saja tuh," katanya. Sepanjang jalan, aku selalu menepis perkataannya. "Gun, sudahlah. Sebagai pendatang, kita harus menghargai tempat yang kita kunjungi," kataku. Surya, sudah 22 tahun, sudah berbulu lebat juga. Masih percaya kamu sama yang begituan?" timpal Guntara. Hingga kemudian, di tengah-tengah hutan tersebut motor yang aku kendarai dengan Guntara tiba-tiba mati. "Lah, kenapa ini motor?" ucap Guntara. Tunggu, motornya trouble nih," teriakku kepada semua temanku yang berada di depan. "Kenapa, Sur?" tanya Reynaldi. "Tidak tahu ini, tiba-tiba mesinnya mati," balasku. "Kamu sudah servis belum motornya?" ucap David. "Sebelum berangkat, sudah aku masukkan bengkel," balas Guntara. Aku melihat jam di ponselku. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 22:30, hampir tengah malam. Aku melihat sekeliling benar-benar sepi. Hutan ini terlihat begitu menyeramkan di balik kegelapan. "Coba nyalakan senter biar aku cek dulu," ucap Bayu. Dia memang sedikit banyaknya tahu tentang problem kendaraan bermotor. "Nyalain senter kamu, Gun," ucapku pada Guntara kemudian. Tidak ada yang salah sih sama mesinnya. Businya juga masih bagus. "Coba senterin ke tangki bensin," ucap Bayu. "Tuh, bensinnya habis," ucap Bayu kemudian. "Kok aneh sih? Tadi aku isi full. Sumpah, beneran. Tanya saja Surya," ucap Guntara. "Iya, pas di pom tadi kita isi full kok," kata aku. Motor yang aku tunggangi dengan Guntara Motor yang aku tunggangi dengan Guntara, bensinnya benar-benar kosong, tidak tersisa. Benar-benar di luar nalar. Ya sudah, tidak usah ribet. Motor yang aku tunggangi dengan Guntara, bensinnya benar-benar kosong, tidak tersisa. Benar-benar
di luar nalar. "Ya sudah, tidak usah ribet. Kamu naik saja di motorku, biar motor ini disetep sampai pom bensin terdekat," ucap Reynaldi kemudian. Itu ditujukan kepadaku. "Iya, baik," balasku. Kami pun meneruskan perjalanan di jam yang sudah menunjukkan pukul 23 waktu setempat. Udara berubah semakin dingin dengan pemandangan hutan yang begitu lebat dipenuhi pepohonan tinggi menjulang. Hanya satu yang aku pikirkan pada saat itu. Hutan ini benar-benar cukup menyeramkan. Sudah 15 menit kami meneruskan perjalanan. Pemandangan yang terlihat hanyalah hutan belantara dan benar-benar hanya ada motor kami yang melintas di jalanan tersebut. Saat kami terus melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang begitu terang seperti lampu tembak mobil. Namun itu sangat terang sekali, membuat kami silau dan terpaksa berhenti. Cahaya itu semakin mendekat dan terus mendekat. Kesilauannya memaksa kami untuk memejamkan mata. Hingga tiba-tiba lampu itu sudah tidak ada. Namun anehnya, saat kami melihat ke belakang tidak ada kendaraan apapun yang lewat. Kami pun bertanya-tanya, lantas cahaya itu berasal dari mana? Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Guntara yang terus bilang, "Aneh sekali ya, cahaya apaan sih barusan? Mana ada sih itu cahaya dari jin atau sebagainya?" Ia benar-benar berbicara sembarang di tempat yang bahkan belum kita tahu lebih dalam. Hingga kemudian, saat kami terus melanjutkan perjalanan, kami hanya semakin masuk ke dalam hutan. Jalannya pun semakin menyempit dan hanya bisa dilalui satu sepeda motor saja. Di kejauhan, kami melihat sebuah cahaya yang terpancar dari rumah-rumah warga. "Selamat," pikirku. Saat itu, aku benar-benar sudah pasrah karena waktu terus berlalu dan kami hanya berjalan di areal hutan. Di sana, kami menepikan motor di salah satu rumah warga. "Permisi," ucap Andi. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 00:15 waktu setempat. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang kami rasakan. Kami pun duduk-duduk santai. Kami pikir jika kami melanjutkan perjalanan itu pun akan percuma. Tidak ada pom bensin yang buka tengah malam begini dan di tengah hutan pula. Tujuan kami pada kami Tujuan kami pada saat itu adalah menunggu pagi datang. Namun, semakin ditunggu justru pagi tidak kunjung datang. Yang kami dapatkan di sini justru sesuatu yang sangat di luar nalar. Dari kejauhan, kami melihat segerombolan warga, banyak sekali. Mereka semua membawa obor dalam genggaman mereka. Namun, saat kami berteriak memanggil mereka justru tidak ada yang menggubris sama sekali. Mereka berlalu tanpa memperdulikan kami. Lagi, di kejauhan, kami melihat lagi segerombolan warga yang tengah mengarak-arak wanita di atas keranda. Wanita itu menjerit minta tolong. Namun lagi-lagi saat kami berteriak memanggil mereka, tidak ada sama sekali yang mempedulikan kami. Pikiranku sudah tidak karuan. Sebenarnya, desa apa yang kami singgahi ini? Tiba-tiba, dari balik kegelapan, datang seorang kakek berjalan tergopoh-gopoh menghampiri kami. "Kalian
"Pulanglah, ikuti kakek. Cepat," katanya dengan nada yang sedikit ditekan. Kami berenam pun mengikuti sang kakek dengan menuntun kendaraan kami. Hingga di depan sana, terlihat cahaya yang sangat silau seperti saat pertama kami lihat, yang kami kira berasal dari lampu kendaraan. Hingga kemudian, cahaya itu pun hilang. Kami melihat ke sekitar dan kami masih berada di dalam hutan ini. Namun tidak nampak rumah warga dalam pandangan. Dan saat itu, keadaan sudah cerah dari gelap gulita yang 1 detik yang lalu kami rasakan. Kakek itu pun hilang, entah kemana. Dan yang paling aneh adalah motor yang tadi kehabisan bensin bisa hidup kembali dan bensin yang berada dalam tangkinya justru full. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya dapat keluar dari hutan terkutuk tersebut. Sebuah cerita horor urban legend berjudul asli Pocong Culi Mak Welas akan segera Mimin bawakan buat kalian semua yang selalu menunggu-nunggu cerita-cerita horor di channel spesial horor ini. Sebuah kisah horor dari akun Twitter @agil_r_saputra yang bercerita tentang teror pocong culi yang minta dilepas talinya. Bagaimana? Masih berani untuk mendengarkan cerita ini? Kalau kalian masih berani, langsung saja. Selamat menyimak dan siap-siap bulu kuduknya merinding. Salam horor. Cerita ini adalah urban legend yang berawal dari era 40-an dan sempat kembali mencuat di tahun 90-an. Kejadiannya di salah satu kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah. Mak Welas atau Welasih atau Welas Asih atau Asih. Itulah nama orang tersebut dari informasi yang aku dapatkan. Supaya gampang, kita ambil nama Welas saja. Temanggung era 1938-1939. Di suatu desa, hiduplah seorang wanita paruh-baya, Mak Welas. Begitu orang-orang memanggilnya. Dia adalah seorang rentenir lintah darat yang cukup sukses kala itu. Tidak hanya uang, barang pun juga dia kreditkan, seperti kebutuhan pokok, beras, gula, gabah, dan lain-lain. Hiu utangan, istilah Jawanya. Jadi, misal kita pinjam gula 1 kilogram, bunganya setengah kilogram. Jadi, kita mengembalikannya 1,5 kilogram dengan bentuk gula atau barang yang senilai. Begitulah kira-kira cara kerjanya. Dengan tempo hutang yang tidak masuk akal, tentunya usaha ini cukup menjadikannya kaya raya. Tentu dengan membuat debiturnya menderita. Ada cerita tentang kekejaman yang populer dan santer dibicarakan. Jadi, kira-kira ceritanya seperti ini. Ada seseorang yang sebenarnya tidak miskin. Dia punya sawah yang cukup luas untuk ditanami padi. Kala itu musim tanam padi. Karena itu persediaan beras di rumahnya habis, dia hanya mempunyai menir yang cukup banyak. Menir adalah pecahan beras halus ketika ditumbuk, digiling atau dipisahkan dari kulitnya. Kalau sekarang biasanya buat campuran pakan ternak. Tapi di kala itu menir masih wajar dikonsumsi. Karena pikirnya sedang masa tanam
Dia tidak ingin memberi makan menir kepada keluarganya. Pinjamlah dia beras 1 karung kepada Mak Welas, dengan harapan akan mengembalikannya di masa panen mendatang. Tapi sialnya, ketika tiba masa panen, ternyata panennya gagal dan otomatis saat jatuh tempo, dia tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Sempat dia ingin menggantikannya dengan menir itu yang beratnya berkali-kali lipat dari pinjaman. Tapi Mak Welas menolaknya. Mak Welas memberi waktu beberapa hari. Tapi orang itu tetap tidak bisa mengembalikannya. Akhirnya Mak Welas memutuskan untuk mengambil sapi milik debitur itu. Tentu saja dia menolaknya karena sangat tidak sepadan. Terjadilah pergumulan antara 2 pengawal Mak Welas dan si peminjam, yang akhirnya membuat si peminjam itu terluka parah dan tewas beberapa hari kemudian. Mak Welas memang raja tega. Dia tetap membawa sapi itu. Hampir semua orang di daerahnya pernah berurusan dengan Mak Welas ini, dan seiring itu kebencian orang-orang terhadapnya mulai menumpuk. Tapi kebanyakan orang takut untuk bertindak. Selain karena pengawalnya, dia juga dekat dengan pejabat-pejabat tunjukan Belanda. Sampai akhirnya karma menemuinya. Jadi sekitar tahun 1942-43, bersamaan dengan datangnya Jepang ke Indonesia, terjadi pemberontakan di mana-mana. Beberapa lumbung padi yang dikelola oleh Belanda ada yang dijarah dan dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Perampokan juga terjadi kepada beberapa pejabat tunjukan Belanda. Tentu ini membuat Mak Welas resah. Dan benar, di suatu hari Mak Welas ditemukan tewas mengenaskan. Sepertinya dirampok. 2 pergelangan tangannya putus dan jari-jarinya dipotong, dan daun telinganya robek. Sepertinya perampok ini merampas perhiasannya secara paksa, memotong tangannya untuk mengambil gelangnya, memotong jarinya untuk mengambil cincin-cincinnya, dan mencabut paksa anting atau giwangnya dari telinganya. Sungguh, keadaannya sangat mengenaskan. Melihat mayat itu, tentu saja banyak warga yang tidak mau mengurusnya. Tapi beruntungnya, masih ada beberapa orang yang kasihan, dan akhirnya mengurus serta menguburkan mayat Mak Welas. Tapi yang warga tidak tahu, orang-orang ini tidak menguburkan Mak Welas dengan benar. Mungkin karena benci juga. Katanya Mak Welas hanya dipocong dan dikubur begitu saja, tanpa didoakan apalagi dilepas talinya. Dan gilanya lagi, bukan di kuburan, melainkan di galian sumur gagal di tengah kebun kapas milik Belanda. Mayat yang sudah dipocong itu diduga dilemparkan begitu saja dan diuruk, dan ditandai dengan batu besar. Dari sinilah teror pocong culi berawal. Meneror seluruh desa, mengetuk pintu-pintu rumah, meminta doa dan dilepaskan tali pocongnya. Pocong culi ini diduga adalah arwah dari Mak Welas, yang akhirnya menjadi urban legend di daerah ini. Tahun demi tahun berlalu, dan di tahun 1990-an, teror pocong culi yang diduga kuat adalah Mak Welas ini sempat mencuat kembali, menampakkan wujudnya karena suatu akibat. Dari narasumber sebut saja Agus, Temanggung 1990. Kebun kapas tempat diduga Mak Welas dikuburkan kini menjadi milik ayah Agus. Tapi mereka tidak tahu pasti. Yang Agus dan warga tahu, kebun ini adalah kebun yang angker. Katanya di situ banyak penunggunya, tapi itu masih sebatas rumor yang diceritakan turun-temurun dari para sesepuh terdahulu. Ada yang percaya, tapi tidak sedikit juga yang menganggapnya bualan saja. Hari ini adalah hari pertama Agus membantu ayahnya di kebun sejak dikeluarkan dari sekolah. Agus ini memang anaknya bandel. Sudah 2 kali ini dia pindah sekolah dan dikeluarkan lagi. Padahal masih SMP. Kalau tidak berkelahi, ya bolos.
Sekarang ayahnya sudah jengah dan memutuskan agar Agus tidak sekolah dan membantu ayahnya berkebun saja. Di hari pertamanya di kebun, Agus sangat antusias dan bersemangat karena memang dalam hatinya dia sudah malas bersekolah. Setelah selesai memanen petai, Agus lanjut membersihkan rumput-rumput liar di sekitar pohon-pohon sengonnya bersama ayahnya. Dibersihkan rumput itu celah demi celah. Sampailah dia di dekat batu besar itu. Dengan nada ketus, si Agus bicara kepada ayahnya. "Oh, ini toh Pak, batu angker itu," sambil memukulkan gagang sabitnya. "Hus, jangan sembarangan kamu. Sudah, jangan dekat-dekat di situ. Ditemuin baru tahu rasa." Begitu kata ayahnya dengan nada kesal. Memang Agus ini orangnya agak skeptis dengan hal-hal seperti itu. Sore hari pun tiba, dan mereka pulang ke rumah. Entah kenapa setelah pulang dari kebun, pundak Agus terasa sakit sekali. Mungkin karena kecapean, batin Agus. Dan malamnya ketika Agus tidur, dia bermimpi didatangi sosok pocong. Dalam mimpinya, sosok itu hanya berada 1 jengkal dari wajahnya. Sangat dekat, kepalanya basah dengan darah dan menangis sambil berkata, "Culi, Culi, Uculono." Yang artinya lepas, lepas, lepaskanlah. Seketika Agus langsung terbangun dan dia mengalami ketindihan sambil masih terngiang-ngiang kata-kata itu. Sampai akhirnya dia berhasil menggerakkan badannya. Untung hanya mimpi, batin Agus. Dia pun melanjutkan tidurnya. Tapi pagi harinya pundaknya terasa semakin sakit. Dia juga mengalami demam. Agus pun hari itu tidak ikut ayahnya mengurus kebunnya. Agus diberi obat warung oleh ibunya. Tapi karena tidak kunjung reda, ibunya memanggil Pak Karwo, tukang pijat di desanya. Datanglah Pak Karwo ke rumah. Baru saja Pak Karwo memegang Agus, dia sudah berkata, "Wah, kamu kena sawan, Gus." Sebagai informasi, dalam istilah sawan adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan gaib. Sambil memijat, Pak Karwo terus berbicara kepada Agus tentang dari mana saja kemarin dan menyuruh Agus untuk selalu sopan dimanapun. Mengingat semua orang desa tahu kalau Agus ini adalah remaja yang barbar. Agus yang sedang kesakitan pun cuma iya saja. Setelah itu, keadaan Agus mulai membaik. Pak Karwo ini selain ahli memijat, beliau juga katanya mengerti dengan hal-hal seperti itu. Walau kadang terlihat dilebih-lebihkan, tapi kenyataannya banyak yang mengatakan beliau manjur. Hari pun berlalu. Agus yang sudah sehat kembali membantu ayahnya di kebun. Di sana dia mulai agak berpikir tentang batu besar itu. Apakah batu ini memang ada penunggunya? Sebenarnya Agus mulai setengah percaya, tapi di situ Agus malah takabur. Dia mendekat ke batu itu dan berkata dalam hati, "Kalau memang di sini ada penunggunya, nanti malam temui aku." Memang sudah gila Agus ini. Malamnya sengaja Agus tidak segera tidur sambil mendengarkan radio kesayangannya. Dia menunggu kalau penunggu batu besar itu menemuinya. Tapi tunggu punya tunggu. Ternyata malam itu tidak ada apa-apa. Agus pun tertidur. Esok harinya seperti biasa Agus pergi ke kebun dan berkata pada batu itu, "Mana? Katanya ada penunggunya." Dia pun menganggap semua itu hanya bualan semata. Tapi ketika malam harinya, ketika Agus tidak menunggu, dia dibangunkan dalam tidurnya oleh suara ketukan dari jendela kamarnya. Ketukan itu berjeda, kira-kira setiap 5 detik, yang akhirnya membangunkan Agus. Agus sempat mengira dia salah dengar. Tapi ketika dia hendak melanjutkan tidur, ketukan itu ada lagi. Agus pun tersentak membangunkan badannya.
dan mencoba meyakinkan lagi kalau suara itu memang benar-benar ada. Dan memang ada lagi. Agus menoleh ke arah jam di dinding kamarnya. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Suara ketukan itu masih ada. Dengan sedikit terbata Agus bicara, "Weh, siapa ya?" Beberapa saat suara itu berhenti dan berubah menjadi suara tangisan. Agus menjadi ketakutan. "Aku yang di batu," dengan suara terisak-isak. "Sekarang lepaskanlah." Agus mulai ketakutan dan bersembunyi di balik selimutnya sambil membaca doa. Dan tiba-tiba ada suara menyentak di dekat telinganya. "Sekarang lepaskanlah!" Agus teriak sambil membuka selimutnya dan tidak ada siapa-siapa. Tapi tirai jendelanya yang tadi tertutup rapat sekarang menjadi setengah menyingkap. Dan samar-samar Agus melihat sosok putih di balik jendela itu. Iya, sosok itu adalah pocong. Agus seperti terhipnotis, matanya terus saja memandang ke arah jendela itu, tapi akhirnya dia bisa berteriak hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Ibunya pun datang, sambil menggendong adiknya yang masih kecil disusul dengan ayahnya. Ibunya bertanya ada apa. Dengan agak gagap, Agus berkata, "Ada pocong, Bu," sambil Agus mengacungkan jarinya ke arah jendela. Ayahnya segera mendekat ke jendela itu, melihat keluar, tapi tidak ada apa-apa. Sembari menutup tirai, ayahnya menenangkan Agus, menyuruhnya kembali tidur. Tapi Agus yang ketakutan akhirnya tidur dengan ibunya. Keesokan harinya, Agus yang terlihat lemas kembali berpikir tentang kejadian semalam. Dia sekarang percaya bahwa di batu itu memang ada penunggunya. Tapi Agus belum paham tentang perkataan sosok itu, maksudnya dilepaskan itu apanya. Dia pun mencoba untuk melupakan kejadian semalam, walau tidak bisa. Tapi hikmah dari kejadian itu, kini Agus menjadi lebih giat beribadah dan mengaji. Walaupun kini Agus menjadi orang yang sangat penakut, bahkan untuk ke kamar mandi saja dia minta ditemani. Agus juga belum berani lagi tidur di kamarnya. Tapi ternyata gangguan itu masih terus berlanjut. Sudah seminggu setelah kejadian, dia belum berani lagi berangkat ke kebun, dan di 3 hari terakhir ini dia selalu bermimpi didatangi sosok pocong itu. Dikejar-kejar sampai Agus merasa stres, sering melamun dan terlihat lemas. Teror pocong ini cukup membuat Agus syok. Dia berubah menjadi orang yang pendiam dan paranoid akhir-akhir ini. Ibunya yang khawatir mulai mengadu kepada Pak Taslim, guru ngaji Agus waktu kecil. Sedikit demi sedikit, Agus mulai mau bercerita tentang apa yang dia rasakan kepada Pak Taslim. Pak Taslim menyarankan Agus untuk diruqyah. Ada yang aneh dan ngeri saat proses ruqyah itu. Di situ Agus teriak, mengamuk dan memuntahkan seperti gumpalan tanah dari mulutnya. Tapi syukurnya setelah diruqyah keadaan Agus mulai membaik, sakit di pundaknya juga sudah tidak terasa. Cerita tentang Agus pun meredup dan berakhir di sini. Tapi ternyata bukan hanya Agus saja yang diganggu pocong ini. Sebut saja Pak Bagio. Dia juga tetangga Agus, masih di tahun yang sama. Profesi Pak Bagio ini pedagang kayu. Dan kebetulan juga beliau ingin membeli pohon sengon yang berada di kebun ayah Agus. Seperti pada umumnya seorang pembeli akan datang ke kebun dan memotong pohon itu sendiri, tentunya dengan membawa blandong atau pemotong kayu profesional. Singkat cerita, di suatu siang, Pak Bagio dan blandongnya mulai menebang pohon sengon yang siap jual di kebun itu. 1-2 pohon sudah ditebang. Tapi ketika hendak menebang pohon yang berikutnya, tiba-tiba gergaji mesinnya macet.
Beberapa kali gergaji itu coba dihidupkan, dan ketika berhasil hidup, entah apa sebabnya gergaji itu seperti terlempar, bahkan hampir mengenai ayahnya Agus yang juga sedang memantau di situ. Suasana pun menjadi semakin tegang ketika si Blandong tiba-tiba berteriak histeris. Dia kesurupan. Tubuhnya menjadi kaku berpose seperti pocong yang tertidur. Matanya melotot, mulutnya terus berbicara, tidak dengan nada berbisik, tapi tidak jelas apa yang diucapkannya. Semua orang panik. Di situ ada 4 orang, Ayah Agus, Pak Bagio, Blandong yang kesurupan, dan satu lagi temannya. Mereka semua bingung harus berbuat apa. Ayah Agus seperti tahu apa yang terjadi. Bergegas beliau berlari memanggil Pak Ustadz Taslim. Tapi ternyata Pak Taslim sedang tidak ada di rumah. Akhirnya beliau menemui Mbah Karno, seorang pawang kuda lumping. Dia juga sering menangani kesurupan. Pikir Ayah Agus Mbah Karno mungkin bisa mengatasi ini. Sampailah Mbah Karno di kebun. Didekatinya orang yang kesurupan itu. Mbah Karno melepas ikat kepalanya lalu dikibaskan ke wajah orang itu. Seketika tubuhnya langsung terbangun. Dengan nada tinggi, Mbah Karno berkata, "Pulang kamu," sambil mengacungkan kepalan tangannya. Pocong yang merasuki orang itu hanya menggelengkan kepalanya dan entah bagaimana caranya. Mbah Karno berhasil membuat pocong itu keluar dari raga orang itu. Suasana pun menjadi agak tenang. Proses jual beli kayu untuk sementara ditunda. Pak Bagio pun pulang bersama pekerjanya. Malam harinya, Pak Bagio terus-menerus kepikiran tentang kejadian tadi siang. Dia sempat ingin membatalkan jual beli itu, tapi Pak Bagio merasa tidak enak dengan ayahnya Agus. Lagi pula, uang sudah terlanjur dibayar lunas. Malam ini Pak Bagio tidak bisa tidur. Dia selalu terbayang tatapan mata dari Blandongnya yang kesurupan tadi siang. Sembari ngopi, dia duduk di teras rumahnya hingga larut malam. Waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Pak Bagio memutuskan untuk masuk ke rumah. Tidak lupa dia mengunci pagar depan rumah. Tapi ketika dia hendak mengaitkan penguncinya, tiba-tiba ada suara. "Mas." Pak Bagio menoleh kanan dan kiri, tapi tidak menemukan siapa-siapa. "Mas." Suara itu ada lagi. Sepertinya suara wanita yang terdengar sedikit serak. Pak Bagio yang takut kemudian bergegas menuju pintu masuk. Tapi di depan pintu rumahnya sudah berdiri sosok pocong. "Mas, tolong lepaskan, Mas." Pak Bagio yang ketakutan justru lari keluar halaman rumahnya. Tapi di jalan yang berbeda pocong itu kembali menghadang. Pak Bagio terus berlari, hingga akhirnya pingsan terperosok di sebuah parit desa yang kering dan ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke masjid di waktu subuh. Sempat dikira mayat dan dikerumuni beberapa warga. Untungnya Pak Bagio hanya pingsan saja. Tapi ada luka yang cukup serius di dahinya, mungkin karena membentur batu. Segera pagi itu warga membawa Pak Bagio ke puskesmas. Di sana Pak Bagio bercerita kepada warga yang mengantarnya kalau dia semalam melihat pocong culi. Sebut saja Mas Sulis. Dengan raut muka kaget dia berkata, "Wah, sampean juga dilihatin Thomas." Ternyata beberapa hari yang lalu Mas Sulis ini juga melihat pocong culi ini. Cuma karena takut dia tidak bercerita kepada siapapun. Begini kesaksian dari Mas Sulis. Jadi malam itu ketika tidur, Mas Sulis karena ingin kencing, waktu hendak ke kamar mandi dia sempat mencium bau bangkai. Tapi karena posisi sudah setengah mengantuk, Mas Sulis tidak mempedulikannya. Setelah kencing, Mas Sulis ingin melanjutkan tidurnya, tapi di tengah kantuknya dia terus mendengar suara orang batuk di depan rumahnya, yang membuatnya sulit untuk terlelap. Semakin lama, suara itu semakin membuat Mas Sulis tidak nyaman. Karena merasa terganggu,
Mas Sulis pun mencoba mengecek dengan mengintip dari singkapan kecil tirai di kamarnya. Tapi, tahukah apa yang Mas Sulis lihat? Iya, pocong. Suara batuk itu berasal dari sosok itu. Sosok itu batuk-batuk dengan kepalanya yang menghentak ke depan di setiap batuknya. Aneh memang. Tapi memang ini yang Mas Sulis lihat. Setelah melihat sosok itu, Mas Sulis yang kaget segera menutup singkapan tirainya. Dia masih tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Dengan gugup, dia melihat sedikit menyingkap tirainya. Dan memang benar, sosok pocong yang dia lihat masih ada. Entah kenapa Mas Sulis tidak segera kembali menutup tirai, dia justru mengamati sosok pocong yang batuk-batuk itu. Tapi ketika dia tengah mengamati, tiba-tiba sosok itu menoleh ke arah Mas Sulis dan berkata, "Lepaskanlah, Mas." Tubuh Mas Sulis seketika lemas dan terhentak ke lantai kamarnya. Segera dia merangkak mendekap Al-Quran di dekat tempat tidurnya. Suara, "Mas, lepaskanlah," itu sempat terdengar beberapa kali lagi, tapi kemudian hilang. Mas Sulis mencoba menenangkan hatinya. Walaupun dia tergolong orang yang pemberani, tapi kali ini dia benar-benar merasa takut dengan pocong itu. Akhirnya cerita Mas Sulis dan Pak Bagio pun menyebar ke seluruh desa dan membuat semua warga ketakutan. Setiap menjelang petang, sehabis maghrib, sudah tidak ada lagi orang yang berani keluar di desa itu. Suasana menjadi semakin mencekam. Tapi sejak para warga menjadi ketakutan dan tidak berani keluar malam, teror pocong culi ini justru malah semakin menjadi-jadi. Pernah suatu malam, ada yang mengetuk setiap pintu rumah di desa itu, tanpa ada yang kelewatan. Meski orang tidak ada yang melihat, hanya mendengar suara ketukan, tapi orang-orang meyakini bahwa itu adalah pocong culi itu. Tapi keadaan ini malah dimanfaatkan oleh maling. Suatu hari ada satu sapi warga yang dicuri. Oleh karena itu diadakan ronda bergiliran dan disinilah sesuatu terjadi. Masih di tahun 1990, Kuncung, Naryo, dan Dadik. Mereka adalah pemuda di desa itu. Kebetulan malam ini mereka kebagian jatah ronda. Mereka bertiga ini semuanya penakut. Sekira jam 10 malam mereka mulai berjaga. Untuk membunuh waktu mereka memutuskan untuk bermain kartu. Sampai tidak terasa, sudah hampir jam 12 malam. Seperti pada umumnya di desa itu, setiap tengah malam, para orang yang di Siskamling akan membunyikan tiang listrik sebagai penanda jam. Ada 3 tiang listrik di tempat berbeda yang harus dibunyikan di desa itu. Seharusnya mereka berpencar dan membunyikan tiang itu. Tapi karena mereka ini semuanya penakut, mereka bertiga memutuskan untuk menuju dan membunyikan tiang listrik itu dengan bersama-sama. Singkat cerita, 2 tiang listrik sudah dipukul, tinggal 1 tiang lagi. Tapi tiang itu ada di pojok desa dan disitulah dulu Pak Bagio dicegat pocong dan ditemukan pingsan di dalam parit kering dekat situ. Mereka sempat urung untuk menuju ke sana. Tapi setelah berunding sekitar jam 1 dini hari, mereka bertiga pun memberanikan diri ke tempat tiang listrik itu berada. Singkat cerita, sesampainya di sana, pertama memang tidak ada kejadian aneh. Kuncung yang memukul tiang listrik itu dengan Dadik dan Naryo yang saling berpegangan. "Ayo, segera pulang ke pos," Dadik berkata. Tapi ketika mereka hendak berjalan, tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Di situ mereka bertiga saling bertatapan. Tanpa berkata-kata mereka langsung berjalan agak cepat untuk kembali ke pos kamling. Tapi di tengah jalan langkah mereka terhenti. Mereka seperti melihat sosok putih berdiri di tengah jalan. Agak jauh memang, jadi terlihat kurang jelas.
Naryo mencoba meneranginya dengan senter, tapi tiba-tiba sosok putih itu menghilang. Karena ketakutan, mereka memutar balik mencari rute yang berbeda untuk menuju pos jaga. Dalam perjalanan mereka bertiga tidak saling bicara, terlihat raut wajah mereka yang takut dan tegang. Tapi ketegangan itu tercairkan ketika ada mobil yang melintas. Lega batin mereka bertiga. Terlihat sorot lampunya dari kejauhan. Mereka pun akhirnya sampai di pos jaga. Di sana mereka memutar radio kencang-kencang. Tapi di jam segitu hanya ada suara dan acara wayang. Suara gamelan justru malah membuat suasana semakin terasa horor. Akhirnya mereka melanjutkan bermain kartu lagi. Tapi beberapa waktu kemudian tercium lagi bau bangkai busuk. Kali ini mereka semua menciumnya. Saat itu mereka hanya saling pandang. Sedikit demi sedikit mereka mulai merapatkan posisi duduknya. Tapi tiba-tiba ada yang memukul kentongan yang tergantung di pos itu 3 kali. Setelah dilihat tidak ada siapa-siapa. Mereka semua langsung lari berhamburan ke arah pulang ke rumah masing-masing. Kuncung yang rumahnya paling dekat tentu sampai lebih dulu. Tapi ketika dia sampai di depan rumahnya, dia melihat sosok pocong yang sedang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya menggunakan kepalanya. Saking kagetnya, Kuncung hanya berdiri memaku, tidak bisa bergerak. Pandangannya hanya tertuju pada sosok itu yang terlihat terus-menerus menggedor pintu rumahnya dengan kepalanya, dengan tempo yang lambat. Tapi tiba-tiba saja pocong itu menoleh ke arah Kuncung dan berkata, "Lepaskanlah, lepaskanlah, lepaskanlah. Culi, culi, culi," sambil menggelengkan kepalanya. Kuncung berteriak. Di situ Kuncung langsung tidak sadarkan diri dan didatangi oleh bapaknya yang terbangun mendengar teriakannya. Beberapa saat kemudian, dan ternyata Dadik serta Naryo juga mengalami kejadian serupa dan sama persis di waktu yang hampir bersamaan. Cerita mereka bertiga pun menghebohkan seluruh desa. Ditambah banyak juga rumah warga lain yang pintunya diketuk oleh sosok yang diduga pocong itu. Suasana desa menjadi semakin mencekam. Tidak hanya ketukan tapi juga suara, "Tolong, tolong, lepaskanlah." Suara itu kadang mengelilingi desa di tengah malam. Sempat tidak ada solusi untuk masalah teror ini. Di sini para sesepuh desa mulai menceritakan kembali asal-muasal pocong ini. Orang yang dulu tidak percaya pun sekarang mulai membuka pikirannya. Warga juga mulai tahu kalau tempat bersemayam sosok itu adalah di kebun milik ayahnya Agus, di bawah batu besar itu. Satu-satunya solusi adalah harus ada orang yang berani melepas tali pocong itu. Tapi tentunya tidak ada yang berani. Sementara sudah sekira 4 bulan terakhir ini teror pocong ini meresahkan warga. Kini yang bisa dilakukan hanyalah berdoa. Akhirnya berbondong-bondong warga desa melakukan mujadah di masjid untuk memagari desa. Dan entah saran dari siapa, semua warga di desa ini memelihara angsa untuk menangkal kedatangan pocong itu ke rumah mereka. Dan setelah itu, teror pocong Culi yang diduga adalah Mak Welas ini kian meredup dan berangsur menghilang. Sampai sekarang pun di desa ini hampir setiap rumahnya pasti memelihara angsa. Dan katanya masih ada juga orang yang bersaksi melihat pocong Culi itu yang diduga kuat adalah pocong yang sempat menghantui desa ini 21 tahun yang lalu. Sebuah cerita horor akan kembali Mimin bawakan buat kalian semua yang selalu setia
menanti cerita-cerita horor di channel spesial horor ini. Dari akun Twitter Restu Wiraatmaja, berjudul asli Panti Asuhan Bekas Rumah Cina, yang bercerita tentang makam horor di dalam rumah angker. Ceritanya sungguh-sungguh mengerikan, menyeramkan, menakutkan, membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana? Kalian masih berani melanjutkan? Kalau begitu, selamat menyimak dan semoga kalian terhibur. Salam horor. Tahun 2012, penghujung bulan. Panti Asuhan Kasihana merupakan sebuah panti asuhan yang mengayomi anak-anak yang berbakat. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menghafal Al-Quran. Tidak heran panti asuhan itu sering diiming-imingi banyak bantuan seperti bantuan sosial, baik bersifat linier yang terjun langsung dari pemerintah, ataupun donatur yang mengulurkan rezekinya langsung ke panti asuhan ini. Tercatat ada banyak anak-anak yang menempati panti asuhan ini. Namun karena mendapatkan tempat baru, akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang terpilih untuk memasuki tempat baru ini. Terhitung ada 7 orang saja yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang berbakat seperti anak indigo, anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan fisik, bahkan kecerdasan dalam menghafal. Nah, ini akan menjadi tempat kalian, ucap Pak Afif sebagai pengurus panti itu. Ketujuh orang itu adalah Azam, Faisal, Sidi, Puspa, Mail, Aryo, dan Tantri. Mereka bertujuh sudah membawa barang bawaan mereka masing-masing. Rumah yang akan dihuni ini bertingkat 2, besar dan juga lumayan luas. Terdapat banyak ruangan yang tertutup dan lengkap dengan tempat ibadah. Rumah ini kok seperti berhantu ya, ucap Tantri. Hush, nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak pantas, jawab Pak Afif. Pak, ini rumah apa? Tanya Aryo. Tempat ini dulunya milik orang Cina, namun mereka berpindah tempat dan kebetulan pemilik rumah itu adalah donatur panti asuhan kita. Begitu jelas Pak Afif. Pak, rumah ini bukan sarang demit kan? Ucap Mail. Apalagi sih ini? Ya jelas bukanlah. Puspa memandangi sesuatu di jendela rumah itu. Lihat apa kamu? Tanya Pak Afif. Itu ada orang yang berdiri di depan jendela, jelas Puspa. Tentu saja Pak Afif dan yang lainnya terkejut mendengar hal itu. Belum lagi Puspa ini adalah anak indigo yang hijabnya masih terbuka. Ada apa? Tanya Pak Afif sambil berbisik. Perempuan menggunakan baju hitam, mukanya tertutup rambut, begitu jelas Puspa. Sidi dan Tantri langsung menghampiri Puspa. Sudah, jangan diliatin, gak bagus, ucap Tantri. Ada satu lagi, ucap Puspa. Azam langsung menghampiri Puspa. Tutup matanya, ucap Azam. Tantri dan Sidi langsung menutup mata Puspa untuk menghindari kekacauan yang akan terjadi jika Puspa menjelaskan lebih detail mengenai sekumpulan sosok yang berada di rumah baru yang akan dijadikan sebagai panti asuhannya itu. Gimana? Tanya Azam. Puspa mengangguk paham. Karena Azam adalah yang tertua di antara mereka bertujuh, sebisa mungkin Azam menjaga mereka semua. Ayo masuk, ucap Pak Afif. Mereka bertujuh masuk ke dalam rumah itu sambil menaruh seluruh barang-barangnya di kamar yang berbeda. Kamar untuk perempuan ada di atas, sedangkan kamar untuk laki-laki ada di bawah. Faisal merupakan anak panti yang paling kecil, usianya berkisar 8 tahun. Karena itu Faisal sangat disayang oleh Pak Afif sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Faisal tidur sama Kak Azam ya, ucap Pak Afif. Iya Pak, jawabnya. Mail, Aryo, kalian juga jaga Azam ya, ucap Pak Afif. Iya Pak. Pak Afif mengecek kamar atas. Dia ingat betul pesan Pak Han, pemilik dulu rumah ini, untuk tidak membuka ruangan di tingkat 2 yang terpasang dupa dan terkunci gembok. Puspa,
"Bapak mau bicara denganmu," ucap Pak Afif sambil menghampiri Puspa. "Iya Pak," jawab Puspa. Pak Afif menuju kantor tempatnya yang berdekatan dengan kamarnya. Puspa mengikuti dari belakang sambil menggesek-gesekkan kedua tangannya karena dia tidak kuat akan suhu dingin. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Pak Afif. "Baik Pak," jelas Puspa. "Di atas ada ruangan yang tidak boleh dibuka. Jangan dibuka ya," jelas Pak Afif. "Kenapa memangnya Pak?" "Pokoknya jangan dibuka. Pesan dari Pak Han, pemilik dulu rumah ini," ucap Pak Afif. "Mengerti Pak." Pak Afif mengangguk. Puspa pun kembali ke kamarnya yang satu ruangan dengan Tantri dan Sidi. Ketika Puspa ingin menuju kamarnya, dia mencium bau dupa yang sangat pekat. "Bau apa ini?" ucap Puspa. Dia pun mencari asal dari bau tersebut. Hidungnya yang tajam membuat respon tubuhnya bergerak untuk mencari sumber dari bau dupa itu. Puspa terkejut bukan kepalang. Dia mendapati sebuah ruangan yang bertuliskan bahasa Cina. Di bawahnya terdapat terjemahan dari bahasa Jawa yang tertulis, "Yang membuka akan didatangi," ucap Puspa sambil membaca tulisan itu. Karena dia penasaran, telinganya dia tempelkan ke daun pintu itu. Awalnya yang terdengar adalah seperti gemericik air. Namun dia tidak yakin kalau ruangan itu adalah kamar mandi. Lambat laun suaranya tercipta. Dari suara gemericik ini menciptakan suara nafas yang berat. Jantung Puspa berdetak kencang, tangannya gemetaran. "Suara apa ini?" tanya Puspa. Suaranya makin menggema di telinga Puspa. Makin didekatkan telinga itu ke daun pintu, suara itu makin jelas. Tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk pundak Puspa. "Lagi apa kamu?" tanya Sidi. "Oh, kamu bikin jantungku copot saja," ucap Puspa. "Lagi apa di sini?" bisik Sidi. Enggak lagi ngapa-ngapain," ucap Puspa. Sidi memandangi daun pintu yang bertuliskan Cina dengan terjemahan Jawa itu. "Ruangan apa ini, Pus?" tanya Sidi. "Enggak tahu," jawab Puspa. "Yang buka akan didatangi." Eja Sidi kembali membaca tulisan itu. "Maksudnya apa ya?" tanya Sidi. "Sudah aku tidak tahu," jelas Puspa. Puspa pun beranjak pergi dan menuju ke kamar. Kini hanya Sidi yang masih memandangi pintu itu. "Rumah aneh," ucapnya dengan kasar. Sidi pun melangkah menuju kamar, namun ada sesuatu yang membisiki telinganya. "Tolong bukakan pintu ini." Siapa itu?" tanya Sidi. Bulu kuduk Sidi mulai merinding. Ada bisikan aneh yang sekelebat terdengar di telinga kirinya. Dia pun lari-lari terbirit-birit menuju kamar. Di dalam kamar, Puspa dan Tantri yang sedang membereskan kasur terkejut melihat tingkah Sidi yang seperti dikejar-kejar setan itu. "Ada apa lari-lari seperti kesetanan?" ucap Tantri. "Itu, ada yang membisiki telingaku," jelas Sidi. "Siapa?" tanya Puspa. "Tidak tahu," jawab Sidi. "Alah, bohongan kamu," ucap Tantri. "Sumpah, tidak bohong," jelas Sidi. "Masa?" "Iya." "Pus, bagaimana ini?" tanya Tantri. Puspa hanya cuek dan tidak meladeni ucapan mereka berdua. "Pus, jawab," ucap Sidi. "Aku tidak tahu," ucap Puspa. "Tadi kamu kan yang pertama kali ke ruangan itu?" tanya Sidi. Puspa terkejut mendengar hal itu. Dia pun membalikkan badan dan menuju ke arah Sidi. "Aku tidak tahu apa-apa. Kita kan baru ke rumah ini," jelas Puspa. "Tapi kamu juga yang melihat wanita berbaju hitam kan?" tanya Sidi. Puspa terdiam. Memang dia mendapati wanita berbaju hitam dengan rambut menutupi seluruh wajahnya. "Pus, kok diam?" tanya Tantri lagi. "Wanita itu memang ada di tempat ini," jelas Puspa. Tantri dan Sidi saling menatap. "Seriusan? Bohongan enggak?" tanya Sidi. Puspa mengangguk sebagai tanda membenarkan pertanyaan dari Sidi. "Tapi aku belum tahu kejelasannya, karena kita baru hari ini menempati rumah ini. Maka dari itu aku akan menelitinya lebih jauh," jelas Puspa.
Meneliti? Setan. Kamu sehat, Pus? Tanya Sidi. Iya, bagi kalian itu adalah hal gila. Bagiku itu adalah sebuah tantangan. Jelas Puspa sambil tersenyum. Gila kamu. Mana ada yang mau meneliti setan? Kamu saja. Aku gak mau ikut-ikutan, ucap Sidi. Aku ikut, jawab Tantri. Tantri? Kamu? Ucap Sidi. Lagian, apa salahnya kita mengenali lebih dalam tempat tinggal kita? Bener gak, Pus? Tanya Tantri. Cakep, jawab Puspa. Aduh, terserah kalian. Aku gak ikut-ikutan, aku takut, jawab Sidi. Sidi sendiri merupakan tipikal orang yang penakut. Hal ini dibuktikan karena di antara ketujuh orang tersebut, Sidi adalah satu-satunya yang sangat tidak menyukai dunia gaib seperti itu. Untuk menjadikan rumah baru itu tetap nyaman, Pak Afif memberikan perintah untuk berberes rumah hingga rapi dan bersih. Sidi, Puspa, dan Tantri membersihkan bagian daerah tingkat 2, sedangkan Azam dan yang lainnya membereskan di bagian tingkat bawah seperti kamar mandi dan lain-lain. Mereka bergegas membersihkan seluruh ruangan kecuali ruangan yang terkunci dengan tulisan Cina dengan terjemahan bahasa Jawa tersebut. Karena tidak ada satupun yang berani membuka pintu dari ruangan tersebut, apalagi ruangan tersebut memiliki masa lalu yang belum diketahui. Pak Afif sendiri menyarankan untuk tidak membuka bahkan memasuki pintu tersebut, karena amanat dari Pak Han yang seharusnya ruangan tersebut diratakan. Namun Pak Han belum sempat untuk mengunjungi tempat tersebut karena beberapa kendala. Setelah beberes selesai, tiba saatnya malam hari. Setiap sholat maghrib, mereka semua berjamaah di tingkat bawah yang kebetulan disediakan ruang peribadatan, yaitu musola yang cukup mengisi kapasitas mereka yang berjumlah 8 orang. Selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dari tingkat 2 tepatnya daerah kamar Puspa dan lainnya, terdengar suara benda berjatuhan. Suara itu mengagetkan seluruh anak panti yang berada di musola. Suaranya membuat bulu kuduk mereka merinding. Puspa dan yang lainnya saling berpegangan tangan. Jika nantinya terjadi apa-apa, mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Pak Afif mengisyaratkan untuk tidak terkejut dengan suara aneh itu, karena Pak Afif sendiri juga merasakan ada yang tidak beres dengan rumah ini. Akhirnya mereka melanjutkan zikir mereka untuk menenangkan hati yang sedang kacau balau itu. Namun beberapa saat setelah terdengar bunyi-bunyian benda dijatuhkan, mereka dengan serentak juga mendengar suara langkah kaki yang menuruni tangga dari atas tingkat 2. Suara itu seperti memberikan tempo untuk menarik perhatian mereka semua. Alhasil mereka semua saling memeluk satu sama lain karena ketakutan yang luar biasa. Pak Afif masih terus memejamkan mata untuk menetralisir keadaan. Yang tenang, yang kalem, penunggu di sini menyambut kedatangan kalian semua, ucap Pak Afif. Azam menarik-narik baju Pak Afif. Pak, jendelanya terbuka sendiri. Pak Afif tidak menggubris perkataan Azam. Dia terus memejamkan matanya sambil menggenggam kedua tangannya. Lagi, Azam menarik-narik baju Pak Afif seraya berucap, Pak, ada yang lari-larian di atas. Kita takut, Pak, ucap Azam. Pak Afif sama sekali tidak mengatakan apapun. Barulah yang terakhir kali ketika Puspa mendapati seorang anak kecil sedang menatap mereka semua dari atas sambil memelet-meletkan lidahnya. Bentuk anak kecil ini botak, namun mata dan alisnya tidak ada. Ada anak kecil di atas, mata sama alisnya tidak ada, ucap Puspa. Hal ini membuat Tantri dan Sidi berteriak kencang karena rasa takut yang menyelimutinya. Pus, jangan bohong, teriak Sidi. Aku tidak bohong, teriak Puspa. Sudah Pus, jangan mainan, teriak Tantri yang tiba-tiba menjadi penakut. Puspa pun beranjak bangkit, dia melangkah menuju tangga dan bermaksud untuk menuju tingkat 2. Pak Afif sendiri masih terus memejamkan mata seperti ingin mengusir para demit. Tapi secara batin. Pus, mau kemana? Teriak Azam. Dia memanggilku, ucapnya. Mbak Puspa, jangan ke sana, teriak Faisal. Aryo dan Mail beranjak bangkit dan mencoba untuk menarik tubuh Puspa.
"Kamu sehat ah? Rumah ini memang sudah menjadi sarang demit," teriak Aryo. "Pus, jangan ke atas ya," pinta Mail. Puspa hanya terdiam. Dia pun menuruti kemauan Aryo dan Mail. Namun begitu mereka bertiga membalikkan tubuh mereka untuk duduk kembali, tiba-tiba bola kasti yang entah dari mana datangnya menggelinding perlahan di tangga. Bola itu berhenti di kaki mereka bertiga. Sesaat mereka bertiga pun menatap ke atas tangga secara bersamaan. Sesosok bocah tanpa mata dan alis tersenyum ke arah mereka sambil memainkan lidahnya ke kanan dan ke kiri. Tentu saja ini membuat Aryo, Mail, dan Puspa berteriak dan berlari kembali menuju ke musola. Azam dan yang lainnya yang mendengar teriakan itu langsung bertanya-tanya, "Ada apa?" "Ada tuyul," teriak Aryo yang langsung menutupi dirinya di belakang Azam. Begitu juga dengan Mail yang mengikuti tingkah Aryo. Puspa segera menutup matanya dengan kerudung putih miliknya. Tantri dan Sidi memeluk tubuhnya agar Puspa merasa tenang. Pak Afif beranjak bangkit dari tempatnya dan menuju ke tingkat 2. "Pak, mau kemana?" tanya Faisal. "Puspa, ikut saya," ucap Pak Afif. Baik Pak," jawab Puspa. Pak Afif dan Puspa menuju ke tingkat 2, langkahnya tampak tegar untuk menghadapi problem terbesar ketika mendapati gangguan di tempat tinggal barunya. "Puspa, pikiranmu jangan kosong, tetap di belakang saya. Paham?" ucap Pak Afif. "Baik Pak." Mereka berdua menuju ke ruangan yang tertutup rapat dan terkunci itu. Tempat yang bertuliskan Cina dan memiliki terjemahan Jawa. "Puspa, di tempat ini ada sebuah makam Cina yang tidak boleh satu orang pun masuk ke dalamnya. Ruangan inilah yang membuat teror kepada kita semua," ucap Pak Afif. "Terus bagaimana Pak?" tanya Puspa. "Kita harus hancurkan makam itu," jelas Pak Afif. Puspa mengangguk paham. Pak Afif memegangi gembok yang mengunci ruangan itu. "Gembok ini sudah tua. Kita butuh palu untuk menghancurkannya," jelas Pak Afif. "Malam ini juga Pak?" tanya Puspa. "Malam ini juga," ucap Pak Afif. Puspa pun turun menuju ke ruangan Pak Afif. Dia mendapati teman-temannya dengan raut wajah yang ketakutan. "Pus, bagaimana?" tanya Azam. "Malam ini kita akan selesaikan masalahnya. Tetap saling menjaga," ucap Puspa. Azam mengangguk paham. Puspa mengambil palu di kamar Pak Afif, lalu dia melanjutkan ke tingkat 2 dan menyerahkan palu itu ke tangan Pak Afif. "Bagaimana keadaan anak-anak?" tanya Pak Afif. "Mas Ayam menjaga mereka semua Pak," ucap Puspa. Pak Afif mulai mencoba membuka paksa ruangan itu dengan memukul-mukuli palu itu beberapa kali. Tiba-tiba lampu seluruh rumah menjadi padam. "Pak," tanya Puspa. "Mereka datang," ucap Pak Afif. Di posisi lantai bawah, Tantri dan Sidi berteriak histeris. Begitu juga dengan Faisal, Mail, dan Aryo. "Mas Ayam, Faisal takut," ucap Faisal. "Tenang Dik, ada Mas Ayam yang bakal jaga Dik Faisal. Jangan kemana-mana ya. Mas mau ambil lilin di kamar Pak Afif," ucap Azam. Faisal hanya mengangguk. "Yuk, Mail, kamu semua jaga adik-adikmu. Paham?" tanya Azam. "Iya Mas," ucap Aryo dan Mail. Azam menuju kamar Pak Afif. Dia mencari lilin dan korek api untuk sebagai penerangan sementara. "Di mana ya Pak Afif naruh lilinnya?" tanya Azam. Azam terus mencari lilin itu di seluruh ruangan kamar Pak Afif. Namun Azam menemukannya di tas milik Pak Afif. "Alhamdulillah sudah ketemu," ucap Azam. Dia pun menyalakan lilin itu, namun sedari tadi lilin itu tertiup angin. "Kok tidak nyala-nyala lilinnya?" gumam Azam. Ketika dia mencoba untuk menyalakan lilin lagi, tiba-tiba ada suara yang seolah-olah meniup lilin itu agar tetap mati. Bulu kuduk Azam mulai merinding. Dia tahu ada yang tidak beres di kamar Pak Afif. Ketika terakhir kalinya dia menyalakan lilin lagi, tampak dengan jelas wajah dari sosok anak kecil itu dengan tanpa mata dan alis. Sosok anak kecil itu tersenyum kepada Azam sambil berucap, "Tidak nyala ya?" Azam yang mendapati sosok itu langsung berteriak dan kabur sambil membawa lilin serta korek api.
Mereka yang mendengar teriakan Mas Azam langsung saling memeluk satu sama lain. Faisal menangis karena dia merasa sangat ketakutan. "Ada apa Mas Azam?" tanya Aryo. "Sosok itu, tuyul?" tanya Mail. Azam mengangguk. Dia pun menyuruh kepada yang lainnya untuk membaca bacaan sebisanya. Faisal yang merasa ketakutan, dia pun berlari menuju pintu keluar. "Faisal, mau kemana?" teriak Aryo. Mail dan Azam segera mengejar Faisal. Namun, hal yang tidak diinginkannya pun benar-benar terjadi. Tubuh Faisal terjatuh dan ditarik menuju kamar mandi. "Faisal!" teriak Azam. Mail langsung melompat dan menggapai kedua tangan Faisal. Faisal berteriak minta tolong. "Mas Azam!" teriaknya. Mail terus memegangi tangan Faisal yang masih ditarik oleh sesuatu tidak kasat mata itu. Dia terus menahan genggaman tangan Faisal agar tidak terlepas. Azam langsung berlari menuju tempat Faisal dan Mail yang masih terus bertahan. Dia berhasil mendapati tubuh Faisal. "Jangan dilepas!" teriak Azam. Dia juga menarik tubuh Faisal agar tidak ditarik oleh sosok tidak kasat mata itu. Karena saking kuatnya energi sosok itu, keduanya terpental dan Faisal berhasil ditarik menuju ke kamar mandi. "Faisal!" teriak Azam. Faisal terbawa dan tertarik oleh sosok itu menuju kamar mandi. Yang terdengar di telinga Azam adalah hanya teriakan dan tangisan anak kecil yang terus berusaha memberontak. Azam dan Mail menuju kamar mandi itu untuk menyelamatkan Faisal. Namun ketika dia mendapati di setiap jendela rumah, beberapa sosok sedang memandangi keduanya. "Mas, wanita itu," ucap Mail. "Mereka benar-benar datang," ucap Azam. Jeritan demi jeritan menyelimuti rumah itu. Tantri dan Sidi terkejut karena melihat sosok wanita berbaju hitam menempelkan mukanya tepat di hadapan jendela. Sementara itu di atas, "Pak, itu suara Sidi." Sidi berteriak, ucap Puspa. "Bapak tahu, kita fokus dulu menghancurkan kuburan ini," ucap Pak Afif. "Pak, aku mau menyelamatkan mereka semua. Mereka dalam bahaya," ucap Puspa. Pak Afif memandangi Puspa. "Jangan gegabah, lihat di belakangmu," ucap Pak Afif. Puspa memandangi bagian belakang pandangannya. Dia sangat terkejut karena beberapa bayang hitam berdiri tegak dengan wajah tertutup rambut. "Sosok itu," ucap Puspa. "Sudah, pegangan tanganku saja," ucap Pak Afif yang masih berusaha membuka ruangan itu. Palu yang digunakan untuk memukuli gembok lama-kelamaan membuahkan hasil. Kamar itu terbuka dan mengeluarkan aura seram yang membuat keduanya bergetar. "Pak, kaki saya gemetar," ucap Puspa. "Aku juga," jawab Pak Afif. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Mereka lupa membawa lampu dan penerangan. Namun Pak Afif ingat membawa korek kayu di dalam sakunya. "Ada korek kayu di kantongku," ucap Pak Afif. Puspa mengambil korek itu di jas milik Pak Afif. Dia menyalakan korek itu. Seketika ruangan itu tampak kosong, tidak ada satupun atau apapun yang mengisi ruangan yang terkunci itu. "Kok kosong, Pak?" ucap Puspa. Pak Afif berhenti. Dia menengok ke arah belakang. Puspa pun mengikutinya. Tampak dari arah belakang, yaitu pintu masuk ruangan itu, terdapat beberapa bayangan hitam. Sedikit demi sedikit menutup pintu dengan pelan. "Pak, pintunya," ucap Puspa. "Biarkan," jawab Pak Afif. Pintu itu ditutup dengan keras oleh beberapa sosok yang mengenakan baju hitam dengan wajah tertutup rambut. Pak Afif dan Puspa melanjutkan perjalanannya. Dia masuk ke dalam kamar itu yang ternyata kamar itu juga luas seperti berbentuk terowongan. Kita sudah berada di dimensi lain. Kuburan itu sudah terlihat, jelas Pak Afif sambil menunjukkan kuburan itu yang ternyata hanya berbentuk tiang dengan lebar setengah hasta dan panjang 1 hasta. Pak Afif terus maju ke arah kuburan itu. "Pak, aku khawatir dengan yang berada di bawah," ucap Puspa. "Jangan khawatir, mereka semua aman," ucap Pak Afif. Puspa mengangguk. Dia masih memandangi makam itu yang bertuliskan Lin Yu, seperti nama orang. "Sekarang bagaimana, Pak?" ucap Puspa.
Hancurkan makamnya, jelas Pak Afif. Pak Afif segera mengangkat tangannya dan kemudian dia memukul-mukuli makam itu hingga retak. Namun sedari tadi tidak ada efek sama sekali. "Pak, kok tidak terjadi apa-apa ya?" tanya Puspa. Mereka berdua tidak menyadari bahwa di tingkat bawah sedang terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Faisal masih terjebak di dalam kamar mandi. Tantri dan Sidi serta Aryo masih dicekal oleh wanita mengenakan baju hitam dengan wajahnya yang tertutup rambut. "Il, kamu jaga di sini. Aku ingin menyelamatkan Sidi dengan yang lainnya," ucap Azam. "Mas, jangan tinggalkan aku di sini," pinta Mail. "Sudah, jangan menggerutu." Mail mengangguk paham. Azam pun langsung berlari menuju ke arah Sidi dan Tantri. Dia sangat repot sekali karena harus berbolak-balik menyelamatkan keduanya. "Mas Azam," teriak Sidi. "Mas, tolongin kita," ucap Tantri. "Mas, mereka semua di belakang Mas," ucap Aryo. Azam pun membalikkan badannya. Dia terkejut ketika 5 wanita berbaju hitam mendekatinya. Azam terjatuh karena kaget. "Astagfirullah, la ilaha illallah," ucap Azam berkali-kali. Seluruh sosok itu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Aryo langsung menuju ke tempat Azam dan membangunkan tubuhnya. "Mas, nggak apa-apa?" tanya Aryo. "Gimana yang lain?" tanya Aryo lagi. Azam memandangi wajah Tantri dan Sidi yang masih ketakutan dan gemetaran sedari tadi. "Kita harus keluar dari sini," teriak Azam. "Keluar? Bagaimana dengan Puspa dan Pak Afif?" teriak Aryo. "Mereka semua aman. Puspa janji kepadaku akan hal itu. Yang penting kita selamatkan Faisal dulu, terus keluar." "Aku setuju," ucap Tantri yang beranjak bangkit. "Tan," ucap Sidi, "kita selamatkan Faisal dulu, lalu keluar dari tempat ini. Itu jalan yang efektif," jelas Tantri. Azam mengangguk. Mereka semua bergerak menuju ke kamar mandi yang sudah dijaga oleh Mail. Namun, ketika mereka sudah berada di hadapan kamar mandi, mereka disuguhi oleh suasana yang tidak mengenakkan. Mail berdiri tegak di hadapan kamar mandi. Mereka juga tidak mendengar teriakan Faisal. "Mail?" tanya Azam. Mail tetap terdiam, tidak menjawab. "Itu bukan Mail. Jangan ganggu tempatku," ucap Mail dengan suara yang berat. "Il, kamu kenapa?" ucap Aryo sambil menggoyang-goyangkan badannya. Mail langsung menarik tangan Aryo dan memelintir tangannya. "Aryo!" teriak Sidi dan Tantri. Azam langsung menolong Aryo. Dia mendorong tubuh Mail dan dengan seketika keduanya terdorong menuju ke kamar mandi. Pintu itu terbuka lebar. "Mail, Aryo!" teriak Sidi dan Tantri. Azam pun beranjak bangkit. Dia melihat sesosok anak kecil sedang memainkan Faisal. "Faisal," ucap Azam. Telinga Faisal dimainkan oleh sosok anak kecil tanpa mata dan alis itu. "Jangan sentuh Faisal," teriak Azam. Sosok anak kecil itu tersenyum lebar. Tantri dan Sidi terjatuh karena melihat kengerian sosok anak kecil itu tersenyum lebar. Azam mendekati Faisal tanpa takut. Namun begitu dia mendekat, Mail beranjak bangkit. "Jangan sentuh rumah ini," ucap Mail yang sedang kerasukan. Tanpa banyak lama, Azam pun memukul tubuh Mail dengan menggunakan pecinya. Tentu saja Mail langsung terpental dan terjatuh di dekat Faisal. Sosok anak kecil itu pun menghilang. "Tantri, Sidi, buka pintu depan," teriak Azam. "Baik, Mas." Keduanya langsung membuka pintu depan yang kebetulan aman tanpa satu sosok pun yang menjegal mereka. Azam segera mengangkat tubuh Faisal. Aryo yang masih kesakitan karena tangan kanannya terpelintir berusaha untuk bangkit. "Yok, kamu gak apa-apa?" tanya Azam. "Iya, Mas." "Seret tubuh Mail dari sini," ucap Azam. "Baik, Mas." Mereka berdua pun segera kabur dari tempat itu. Hanya menyisakan Pak Afif dan Puspa yang masih belum menyelesaikan tugasnya. "Pak, cepat hancurkan." Pak Afif berusaha keras untuk menghancurkan makam itu. Namun beberapa kali dipukulkan tetap saja belum hancur-hancur juga. Suara demi suara mengelilingi ruangan itu. "Pak, sekarang!" Pak Afif dengan sekuat tenaga memukuli makam itu dan akhirnya berhasil menghancurkan makam itu. Tiba-tiba
lampu ruangan segera menyala, dan mereka berhasil menghancurkan makam itu. Namun anehnya, dia sedang berada di dalam kamar mandi tanpa sedikit pun bekas reruntuhan makam yang telah dihancurkannya. "Ayo keluar!" Pak Afif langsung menarik tubuh Puspa dan menuju ke tingkat bawah. Di lantai bawah, Pak Afif tidak mendapati Azam dan yang lainnya. "Kemana mereka?" tanya Pak Afif. "Mereka sudah keluar, Pak," ucap Puspa. "Ayo, keluar dari sini," ucap Pak Afif. Pak Afif dan Puspa langsung menuju ke arah pintu depan dan keluar dari rumah itu. Mereka mendapati Azam dan yang lainnya terkapar di jalanan. "Pak," ucap Azam. "Gimana yang lainnya?" tanya Pak Afif. Tangan Aryo kepelintir, Faisal dan Aryo pingsan, Tantri dan Sidi trauma. Pak Afif memandangi rumah itu. "Rumah ini tidak aman," ucapnya. Mereka berdiam diri di jalanan hingga hampir pagi hari. Untungnya ada warga yang ingin berbagi tempat tinggal sementara untuk mereka semua. Warga itu bernama Pak Ujang. Rumah itu memang sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Kabarnya ada sebuah makam di dalam rumah itu. Anehnya tidak ada yang mengetahui itu makam siapa, ucap Pak Ujang. "Kita juga diganggu oleh sosok wanita berbaju hitam serta anak kecil tanpa alis dan mata," ucap Pak Afif. "Mengenai itu kita juga pernah, Pak. Bahkan kabarnya sosok di sana sangat ramai. Karena itu, malam ini kalian menginap di rumahku saja. Besok pagi segera tinggalkan rumah itu," jelas Pak Ujang. "Baik, Pak." Keesokan harinya, Pak Afif menghubungi Pak Han dan berniat untuk meninggalkan rumah itu. "Pak Han akan segera datang sebentar lagi," ucap Pak Afif kepada Pak Ujang. Beberapa menit berselang, Pak Han datang bersama dengan beberapa orang lainnya untuk membantu mengangkat seluruh barang-barang yang sudah terlanjur berada di rumah itu. "Maaf, Pak, kami tidak bisa melanjutkan untuk menempati rumah ini." "Iya, Pak, saya juga paham. Bagaimana keadaan anak-anak?" tanya Pak Han. "Alhamdulillah, mereka baik-baik saja. Namun beberapa dari mereka sangat trauma," ucap Pak Afif. Selesai mengangkat seluruh barang bawaan anak-anak, Pak Han memberikan sesuatu kepada Pak Afif sebagai permintaan maafnya. "Rumah ini rencananya akan kami perbaiki lagi sebelum ditempati ulang. Untuk waktunya kami tidak bisa memberi kepastian," ucap Pak Han. Pak Afif hanya terdiam. Mobil jemputan mereka sudah datang. "Maafkan saya ya, Pak. Saya terus terang tidak mengetahui rumah ini. Namun beberapa pekerja yang sempat merenovasi rumah ini memang mendapati banyak kendala dan gangguan," ucap Pak Han. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya meminta kepada anak-anak untuk bersabar." "Terima kasih atas semuanya, Pak Han," jawab Pak Afif. "Sama-sama, Pak. Itu mobil jemputannya sudah datang," ucap Pak Han. "Siap, Pak." "Pak Ujang, kami izin pamit. Terima kasih atas suguhannya," ucap Pak Afif. "Sama-sama, Pak." Mereka pun memasuki mobil jemputan itu. Namun, di dalam mobil, Faisal melihat sesuatu. "Pak, anak kecil itu melambai-lambaikan tangan bersama dengan perempuan berbaju hitam itu," ucap Faisal ketika memandangi rumah itu dari jendela mobil. "Faisal, tutup pintu dan jendelanya." Sampai sekarang, rumah itu masih menjadi misteri. Beberapa kasus lainnya ketika melewati rumah ini, ada saja yang mendapati sosok itu. Kadang sedang berdiri tegak, berjalan, terduduk di atap rumah, bahkan menempelkan wajahnya di jendela. Wallahu alam. Intinya tetap jaga diri ketika beradaptasi dengan tempat tinggal yang memiliki masa lalu yang kurang menguntungkan.